Tapi kan ada juga banyak orang nanya nih, kan orang mungkin ada yang tidak tahu Bang Adrizal siapa. Kan bagi seorang Bang Adrizal menjadi anggota DPRD masuk ke rumah Banjar itu tujuannya apa? Dan kan Bang Adrizal banyak bercerita soal tadi petani, nelayan, kita di situ. Bagi Bang Adrizal sendiri menjadi anggota DPRD provinsi itu apa sih? Konsepnya sebenarnya sederhana. Saya sebelum menjadi anggota dewan itu saya jadi karyawan kan di salah satu perusahaan di Batu Licin, dan itu sangat sering bantu orang. Menolongin orang dalam nolong bukan tidak konteks memberikan materi ya. Misalkan banyak yang Pak minta tolong Pak, sudah saya sakit, ini koordinasi dengan rumah sakit pemerintah ini agak kami kesulitan Pak begini gitu kan. Nah itu kita bantu. Pak BPJS kita mati Pak, gimana nih Pak cara ngurusnya gitu. Kita bantu. Dan begitu juga banyak petani yang dulu kita coba. Lama-lama ada beberapa hal yang nggak mungkin saya bantu karena saya hanya karyawan gitu kan. Saya hanya karyawan gitu kan. Oh kayaknya kalau saya harus masuk ke sini pengen manfaat. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Konsepnya sih itu. Pengen bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu alasan kenapa menjadi anggota DPRD. Itu kenapa. Jadi anggota DPRD, jadi bisa banyak orang yang bisa dibantu. Karena kalau hanya menjadi seorang karyawan, secara pribadi agak susah tadi. Agak sulit. Urusan dengan pemerintah. Iya. Kalau tadi yang saya sampaikan Bang Jan, artinya ketika menjadi ketua desa bersatu, maka kemudian akan ada banyak desa-desa yang akan lebih banyak desa yang seperti kemarin nih. Ada di provinsi itu kan ada program apa? Dari rumah tidak layak huni ya, menjadi rumah layak huni. Dan itu saya ngajuin kemarin baru untuk tanah bumbu. Nah, karena kemarin saya ditunjuk jadi ketua desa bersatu, datang juga dari Kabupaten Banjar, datang juga dari Batola, dan dari Tabalong gitu kan, kawan-kawan kepala desa. Nah, apakah saya harus tolak? Bukan dapil saya? Enggak dong. Jadi nggak bisa lagi bicara dapil? Enggak bisa bicara dapil, saya nggak boleh egois. Oh bukan dapil saya, gitu. Nggak bisa Jadi gitu. Adrizal hanya tanah bumbu dan kota baru Nggak bisa begitu. Ada proposal dari Pak Rusdan, ya udah saya ke bawah. Dari Batola ke ambil, dari Tanjung, oke. Karena kan DPRD provinsi kita bicaranya sudah Kalsel. Masa saya harus bantu? Oh, hanya dapil gitu, enggak dong. Terlalu sempit puasa pemikirannya. Nah, kenapa juga saya mau di desa bersatu, karena akan lebih luas cakupannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu sih tidak hanya sempit terbatas dalam konteks hanya warga Tanah Bumbu Kota Baru gitu kan, tapi adalah warga Kalimantan Selatan. Bang, tadi menyambung apa yang diharapkan hari ini kita sudah punya desa bersatu, ketuanya Bang Adrizal. Tadi ada banyak persoalan yang dari petani kita, nelayan kita. Mungkin di desa Pasar Lama kan ada petani nih. Tadi ada soal pupuk bersubsidi, alsintan dan segala macam. Nah, ketika kita hari ini ada ketua desa bersatu, artinya ini kan punya ini ada induk besar nih. Sehingga kita berharap betul Bang Adrizal bisa membantu, bisa memfasilitasi persoalan-persoalan desa. Karena tadi kembali ke awal kata Bang Adrizal, ketika kita bicara desa, bicara pemerintah, tujuannya kan sama untuk membangun dan ujung-ujungnya adalah masyarakat yang harus menikmati kan. Iya, memang kan kita pada dasarnya kalau kita mencermati teman-teman di DPP kan, Desa Bersatu itu mewadahi teman-teman organisasi lain, ya kan. Salah satunya yang mereka perjuangkan untuk aspirasi. Nah, kita berpikirnya dengan Bang Adrizal juga demikian. Artinya ketika ada permasalahan di desa, baik itu perangkat desa, itu BPD, dan itu kepala desa, yang memang bisa mereka selesaikan di tingkat dia, kan, di tingkat bawah, yang harus misalnya ini diakomodir oleh ketua desa bersatu yang misalnya arahnya ke pemerintahan provinsi, ya kita berharapnya ke Pak Ketua untuk mengomunikasikan dan membatasi semua permasalahan yang ada di tingkat desa ataupun kabupaten. Kalau memang itu kewenangan dalam artian provinsi misalnya kan, tapi kalau itu kewenangan kabupaten,
berarti kita cukup di tingkat kabupaten menyelesaikannya, ataupun ya di tingkat kecamatan cukup teman-teman di kecamatan menyelesaikannya. Jadi sangat Lihat kewenangannya itu. Iya. Kewenangannya. Nah, kita mengambil contoh di DPP kan, ya memang pada saat ini terutama menizin ketua menizin desa Abdesi saat ini kan dalam rangka memperjuangkan teman-teman yang ada di HST di Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Juhu, Desa Aing Bante, dan Desa Batu Perahu. Di kawasan Meratus ya? Iya, di kawasan Meratus, yang mana mereka ini nggak punya akses jalan. Akses jalan untuk roda 2 terlebih roda 4. Jangan kasih gula tapi. Jadi mereka air panas saja, jangan kasih gula. Dari terakhir yang bisa sepeda motor atau kendaraan roda 2 tadi itu Desa Batu Perahu itu kurang lebih 7 sampai 8 jam nyampe. Jalan kaki. Nah, dari akhir bisa jalan kendaraan. Nah, kalau kita menuju ke Desa Aing Bante dan Juhu, nah itu mencapai waktu 2 hari, Pak Ketua. 2 hari baru sampai tempat mereka itu. Nah, ini kemarin yang juga ABC kawal dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Alhamdulillah kabupaten selalu menyupport dan membantu, ya kan. Nah, kenapa hal demikian terjadi? Karena ini dimasuk di kawasan hutan lindung, yang mana terdata oleh saya ketua ABC di Kalimantan Selatan ini pun hampir 300 lebih yang di dalam kawasan hutan lindung. Nah, ini juga kami dorong, kami sampaikan ke tingkat pusat karena ini ranah di Kementerian Kehutanan dan di Kementerian Desa. Ini sudah kami sampaikan. Tapi terkait dengan di Aing Bante dan Batu Perahu juga di Juhu tadi, nah itu kami meminta kepada mungkin pemerintah desa atau terima kasih. sebatas pembuatan jalan aja dulu. Yang penting bisa jalan, sepeda motor sudah cukup. Nah, tapi teman-teman di DPP itu mendorong ke semuanya. Semua dari 23.000 desa yang ada di Indonesia ini minta dilepaskan daripada kawasan hutan. Nah, kalau itu terjadi ya luar biasa itu. Tapi kami khususnya di Kalimantan Selatan ini cuma memperjuangkan minta sebatas jalan itu aja. Tapi respon dari pemerintah kabupaten ini ada di Hulu Sungai. Iya. Kabupaten merespon baik itu. Ya sudah direspon dia, cuma karena prosesnya itu kan mungkin panjang, jadi ya kami selaku ketua ABC dan ada kawan-kawan di juga membantu mengomunikasikan, menyampaikan keluhan masyarakat dan keluhan desa-desa tersebut. Juga mungkin ada di desa Tanah Minggu juga mungkin ada hal demikian, atau di Kota Baru juga ada demikian. Karena apa? Karena kalau dan desa dikerjakan itu akan bermasalah. Nah, karena itu dalam kawasan, karena memang ada aturan yang mengharuskan itu jangan dikerjakan oleh siapapun juga kan, termasuk kabupaten, provinsi juga nggak boleh mengerjakan. Kemarin juga ada dari provinsi membantu, cuma sebatas yang di luar kawasan itu. Kalau masuk ke kawasan itu nyebarin lagi dia. Nah, ini jadi masalah. Karena akan menabrak aturan. Ya? Akan menabrak aturan jadi melanggar. Iya, menabrak aturan itu akan menjadi ya nyebarin lah kan, nggak berani melaksanakan itu. Nah, itu yang kami perjuangkan lewat ABC. Harapannya ke depan sudah ada Desa Bersatu Pak Atija. Nah, ini kan lebih luas lagi kan jangkauannya. Itu salah jadi satunya. Bang Adija hari ini tidak lagi hanya bicara Tanah Bumbu dan Kota Baru. Iya, bicara kita sudah proposal dari Kabupaten Banjar, dari Abatola, dari Tebalong dan sebagainya sudah dia terima kan. Nah, ini bukti keseriusan beliau. Coba ke Bang Adija, Bang. Ini kemarin juga nih, kan ada 3 desa tadi ya Bang ya. Iya. 3 desa di kawasan Pegunungan Meratus. Itu berarti wilayahnya masuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini kan bupatinya teman Bang Adija juga nih. Ini gimana nih mau komunikasi? Sama-sama nama sama beda nasib. Sama. Iya. Tentu kita akan komunikasi yang lebih intens lagi. Nah, bagaimanapun kita tetap prioritaskan adalah warga kita, gitu kan. Kalau terutama untuk akses jalan itu akan kita prioritaskan untuk kita buka, gitu. Ya, tentunya kita tidak juga ingin melanggar aturan, gitu kan. Iya. Namun memang perlu dorongan yang lebih intens lagi, terutama di pusat ya. Di pusat supaya mungkin ada beberapa mungkin informasi ini belum diterima dengan jelas di pusat gitu. Karena kan kalau kita bicara pusat kan kita tidak bisa juga menyalahkan di pusat
Karena kalau di pusat itu kan tidak hanya memikirkan Kalimantan Selatan tentunya, gitu kan. Indonesia kan cakupannya yang begitu luas. Nah, artinya ketika itu terjadi ya kita yang harus intens untuk berkomunikasi sehingga tersampaikan apa yang tujuan kita itu. Mungkin saat ini tersampaikan sudah, mungkin belum terlihat, oh ini masih belum sampai dengan full mungkin ya, sehingga gambarannya belum dapat pusat gitu kan. Kalau pendapat ya mungkin perlu proses lah, tapi insya Allah itu kan kita kawal supaya ya seperti tadi Pak Nasita bilang, minimal akses jalan dulu buka gitu kan untuk warga, jangan sampai masih ada sih warga kita dengan teknologi yang sudah sekian canggih, sinyal kadang ya kan, jalan kaki gitu kan. Padahal kita ini negaranya mau jadi negara maju nih. Sudah 80 tahun merdeka. Ya, udah 80 tahun merdeka masih ada yang nggak ada sinyal, ya. Masih ada yang transportasi jalan aja nggak ada gitu kan. Nah, ini yang perlu terobosan-terobosan yang perlu kita dorong lebih intens lagi. Dan betul, saya sangat setuju dengan program-programnya Pak Presiden, karena aku sangat tertarik dengan banyaknya program Pak Presiden tentang desa ya. Karena kalau saya secara pribadi melihatnya Pak Prabowo ini ya maaf kalau bicara itu betul mungkin seperti yang dibilang di media ya, orang yang paling ikhlas terhadap Republik ini Pak Prabowo. Karena saya kalau ulun pribadi kelihatannya beliau jadi presiden bukan mau mencari kekayaan kalau penilaian saya pribadi ya, tapi beliau ingin benar-benar mendedikasikan dirinya untuk bangsa ini. Merah putih, udah gak usah diragukan lah. Betul-betul ingin mendedikasikan, makanya ide-idenya sangat brilian. Tidak hanya koperasi merah putih, juga ada sekarang desa nelayan merah putih. Desa nelayan merah putih. Itu luar biasa lagi idenya. Tapi memang harus ada tanahnya, harus clear dulu. Jadi tanah berapa hektar itu ya? Pas itu. Itu jadi desa nelayan merah putih, di sana ada SPBN-nya. Iya, dan itu supportnya luar biasa. Jadi betul-betul ada cold storage-nya. Jadi kebutuhan nelayan itu semua ada di situ. Bang, kan memang betul selama ini sering kali kan, apalagi ini di Dapil Abang kan, tanah laut Tanah Lumbu dan Kota Baru. Nelayan sering dihadapkan pada persoalan BBM bersubsidi yang susah, cold storage-nya misalnya ketika ikan dapat, bagaimana nih pendinginan segala macam. Di mana? Kan itu jadi masalah kan? Nah, ini tuh ada deh Pak Prabowo nih, desa nelayan merah putih, dan itu tinggal kepala desa dengan kepala daerah di tempat carikan tanahnya yang memang clear bisa dipakai. Dan itu akan dibantu oleh pusat untuk dijadikan desa nelayan merah putih. Di situ semua kebutuhan nelayan terpenuhi. Ada cold storage-nya, ada SPBN-nya. Jadi saya sebagai pengisian bahan bakar untuk nelayan yang bersubsidi ada di situ. Supaya badan akan dibantu. Kalau nggak salah itu ada perahu. Saya ada saya dapat itu. Perahu segala macam untuk kebutuhan alat tangkap. Dan diedukasi nelayannya, itu kan luar biasa. Artinya pemerintah betul-betul hadir sebenarnya. Nah sekarang kan untuk mencari luasan tanah yang segitu tuh, nah itu yang masih agak belum banyak dapat nih. Itu yang masih agak rumit. Padahal itu ada programnya dari pusat. Nah artinya kan tidak hanya Pak Prabowo tidak hanya ke petani, ke nelayan juga. Nah, ada lagi yang makan itu sederhana, terkesannya sederhana, tapi itu adalah hal yang luar biasa.
efeknya luar biasa. Satu SPPG berapa kandang ayam yang dibutuhkan itu? Iya. Ya kan? Dampaknya Bang ya. Dampaknya luar biasa. Sekarang aja ayam di Banjarmasin udah mulai mahal. Iya. Kesedot ke SPPG semua. Artinya kan kurang kebutuhannya. Artinya selama ini peternak ayam jadi laku, telur jadi laku, sayuran. Ada SPPG di sebelah rumah saya, nyari sayurnya nggak lagi di Banjarmasin, ke Barabai. Ya sudah padat, sudah memang banyak kebutuhan itu. Bang, artinya kalau kita memaknai program MBG ini, salah satu MBG makan bergizi gratis, tidak hanya program presiden memberi makan bergizi gratis untuk pelajar, Bukan hanya tapi ada itu. dampak ikutannya. Luar biasa. Efek multiplier itu luar biasa. Boleh bilang efek domino, multiplier luar biasa dampaknya. Semua kena. Sekarang kalau kita bicara untuk tenaga kerja saja, satu SPB, satu dapur 20 sampai 30 orang kan. Berapa dapur? Yang terserap di situ. Sudah jelas nih, terserap tenaga kerja. Berapa kebutuhan daging, berapa kebutuhan ayam, berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan sayur di situ. Dan nggak mungkin kan SPPG itu dia nanam sayur sendiri, terus bikin kolam ikan sendiri. Pasti dari petani, dari masyarakat, dan itu diserap semua. Bang, di situ artinya bisa juga kan dapur SPPG, MBG itu berkolaborasi dengan desa, dengan koperasi desa Merah Putih. Ujungnya nanti, memang nanti SPPG itu akan ngambil kebutuhan untuk SPPG itu di Kopdes Merah Putih. Itu kolaborasi ke situ, memang akan begitu kan. Jadi nanti kebutuhan telurnya dari Kopdes Merah Putih, dari kebutuhan dagingnya, ayam, ikan. Nah artinya kan benar-benar bergerak nih perekonomian. Tinggal kejelian desa membaca peluang. Betul. Nah istilah itu Pak Presiden sedang ngajarkan kita untuk kita ini berbisnis gitu kan. Apa bahasa ininya berbisnis lah ya. Ayo kita berbisnis, jangan lagi berkonsep bisnis itu harus buka pabrik, harus buka kafe yang besar, tidak, tapi berbisnis kecil-kecilan di bawah. Dan itu banyak, peluang itu diciptakan sangat banyak. Artinya kan MBG juga untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, stunting itu cepat tuh. Karena kan efeknya luar biasa nih. Banyak yang terdampak dengan itu. Tidak hanya orang yang punya dapur saja, tidak. Semua petani sekitar itu terdampak semua. Nanti dengan koperasi juga terdampak. Karena koperasi gimana supaya laku? Ya jualnya ke SPPG. SPPG butuh 2.000 telur sehari itu. Ayo. Bang, artinya kalau saya menyimak sampaikan Bang Rizal, ke MBG ini akan membangun kayak gurita ekonomi yang luar biasa ini. Makanya itu yang lu bilang tadi, Pak Presiden ini idenya luar biasa, belum betul-betul di pemerintah ini belum betul-betul bukan nyari kasar tidak nyari kekayaan beliau, tapi beliau benar-benar ingin mengabdikan diri untuk masyarakatnya. Karena beliau sudah selesai dengan urusan pribadi. Saya rasa beliau bukan lagi hal itu udah selesai, benar-benar ingin mendedikasikan diri beliau untuk bangsa ini. Makanya pernah dengar beliau pidato, saya mau ngasih makan anak Indonesia. Ya memang sih makan bergizi itu bukan berarti tahun depan semua anak pintar, tidak begitu kan. Tentu kan efeknya bisa. Kan kita mau capai Indonesia emas 2045. Disiapkan generasinya dari sekarang gitu kan. Saya rasa itu luar biasa ya kan, apa yang sampaikan Pak Rizal itu memang itu kemungkinan terjadinya demikian. Seperti contoh di desa saya sementara ini kan ini sudah mengalokasikan anggaran dan sudah ada berjalan juga terkait dengan ayam petelur. Nah, jadi sudah kita coba siapkan hal-hal demikian. Usaha desa. Sudah ada 2 kandang sudah kita persiapkan gitu kan. Artinya kan boleh bergerak. Harapannya kan ini bisa bekerja sama nantinya kan sama MBG ataupun Kopdes juga kan. Nah mungkin
terkait dengan mungkin penggunaan dana desa ke depan, ya kan? Karena itu mungkin nanti ada kaitan juga kan dengan kita misalnya mengembangkan BUMDes dan sebagainya. Ini kelihatannya ke depan tahun 2026 ini bagi desa-desa sudah ada bocoran, ya kan? Ada bocoran yang mana alokasi sebelumnya itu mengikat kepada kami, ya kan, kalau kami bilang itu cukup rumit, ya kan. Jadi ada leluasa ya. Yang 2025 sebelumnya itu ketapang itu ketahanan pangan itu 20%. 20% mentok, habis itu ada operasional desa, habis itu ada BLT, bantuan langsung tunai itu juga ada. Nah, itu sudah dipatok persennya. Nah, sehingga itu menjadi satu keharusan baik yang dilaksanakan, tapi itu di musyawarah desa terkadang kita dibilang atau dipadahkan para masyarakat tuh ya itulah mengaturnya kan, itu padahal itu aturan daripada pusat. Sudah ada aturannya. Iya. Masuk kepala desa ya, Bang ya. Ke depan ini insya Allah akan lebih mudah kita mengatur dalam artian pengelolaan keuangan. Karena disampaikan bahwa 2026 itu tidak ada lagi persen-persen. Seperti yang BLT itu sesuai dengan kebutuhan desa, berapa persen dia mau silahkan, ya kan. Seperti kesehatan dan lain-lain itu dipersilakan untuk desa. Dan itu dirancang dalam Musrenbangdes. Iya. Nah, itu tapi ada satu yang mungkin ada mentoknya kan, ada mentok dalam arti itu ada 3% untuk operasional desa. Itu aja yang ada persen. Kalau selebihnya ada prioritas, ada penguatan desa iklim, jadi bencana-bencana itu sudah diharuskan dianggarkan juga. Ada peningkatan kesehatan, ada ketahanan pangan juga, tapi nggak pakai persen lagi. Misalnya kita penguatan ketahanan pangan, misalnya kita cuma mampunya 5%, ya 5%. Kalau dulu kan 20% mentok gitu kan. Harus nah, itu. 20%. Nah, terus ada yang lain juga, ada PKTD, karya tunai, pemberdayaan itu masuk. Jadi ada 8 poin yang mungkin nantinya diprioritaskan tahun 2026, tapi itu enggak agak nyaman lah, kita nyaman untuk alokasi anggaran gitu. Nah itu, jadi mungkin ada kaitan juga dengan PDMP dan sebagainya, ya kan. Nah itu nantinya kita saya rasa kalau analisa kita demikian saya luar biasa ini. Seperti apa yang digambarkan Pak Rizal. Jadi tinggal bagaimana jalannya ke depan, kira-kira seperti itu. Saya kembali ke Bang Arejal, Bang, kita bagian terakhir. Kan kemarin agak ramai nih soal Bang Arejal minta agar jalan Banjarbaru Batu Licin ini kan perlu kita perhatian. Termasuk misalnya bahkan Bang Arejal kan mengusulkan kalau misalnya jadi jalan nasional kan, Bang. Nah, ini kan tidak hanya sekedar memangkas jalan waktu tempuh dari Banjarbaru ke Batu Licin atau sebaliknya misalnya. Tapi ada sejumlah desa yang dilalui jalan itu kan juga terdampak. Tidak membayangkan ada jalan terdampak. Betul. Memang kalau kita lihat jalan Banjarbaru Batu Licin ini sekali lagi, kenapa saat ini kan sedang diperbaiki ya, sudah mulai diperbaiki sama pemerintah provinsi dan perlu sangat mendukung hal itu. Kenapa? Karena saya lagi itu betul-betul memotong jarak tempuh. Konon katanya 2 jam ya? Kalau itu lurus beneran banyak lurusnya nanti itu bisa 2 jam. Kalau sekarang enggak tembus lah 2 jam, itu terlalu berisiko kalau 2 jam. Kan waktu tempuh Pak, dibandingkan dengan lewat jalan bawah jauh. Lebih jauh kan singkat. Lebih jauh. Kalau betul-betul dari Bundaran Banjarbaru itu ya, itu sampai ke Mentewe yang itu beneran 2 jam. 2 jam setengah lah paling. Sementara kalau lewat bawah, wah jauh. Kita sampai ke Tanah Bumbu itu 6 jam. 6 jam. Kalau kita dari PAL 6 Banjarmasin ini itu kita 4 jam. Udah sampai Batu Licin. Udah sampai simpang Batu Licin. Kalau kita dari lewat jalan lama dari sini ke Banjarbaru jadi bisa sejam. Ya kan? Belum ke Pleharinya jauh. Nah, ketika jarak tempuh ini lebih pendek, artinya kan nanti kos yang akan dikeluarkan jauh lebih sedikit kan. Nah, artinya ini kan sekarang juga lagi ada progres pembangunan jembatan Pulau Laut. Oh, yang Batu Licin Kota Baru. Batu Licin Kota Baru. Artinya kan kalau arus barang dari situ nanti mau masuk ke Banjarmasin,
itu jauh lebih singkat waktunya, kosnya jauh lebih murah, sehingga harga pun bisa ditekan, akan lebih murah kan, akan ekonomi akan lebih bagus jadinya kan. Nah, kenapa ulun usulkan itu secara pribadi, ulun sepinginnya jalan nasional. Secara ukuran lebar jalan nasional dengan kabupaten yang provinsi kan beda tuh. Iya. Ya kan? Artinya kan jauh lebih lebar sehingga truk untuk ngangkut barang nanti juga bisa lewat situ. Nah, itu kalau itu terjadi, wah luar biasa itu. Dan rencana provinsi juga akan bangun yang lintas tengah kan? Sampai ke mana? Ke Tanjung. Artinya kan arus barang sampai dari Kota Baru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Batu Licin sampai ke Tanjung jauh lebih singkat. Nah, termasuk juga kita di Kalimantan Selatan di Bandung ini kan setiap tahun ada acara haul guru tercinta kita, Abah Guru. Bayangkan macetnya selama ini. Karena jalannya cuma itu aja. Jalan cuma itu. Ke Tanjung itu macetnya luar biasa kalau udah haul kan. Tapi itu sesuatu yang luar biasa haul itu. Nah, sehingga ketika ada jalan lintas tengah itu akan memperpendek lagi dan memperlancar orang untuk menghadiri haul kan. Makanya lu pingin tuh kalau bisa jalan menyebabkan Batu Licin kok bisa jadi jalan nasional. Kan? Apalagi kan Bang, jalan ini kan ke Batu Licin. Batu Licin nanti kan ke Kota Baru, Senayan, ke Kalimantan Timur kan tembus juga ya. Lebih jadi bisa jadi Trans Kalimantan kan? Trans Kalimantan nanti. Dan kampung-kampung yang di sana sekarang sangat terdampaknya luar biasa. Ekonomi hidup. Dulu kita ke sana kalau nggak salah ada air terjun alam Roh 17 itu namanya kan. Itu kan jalan setapak dulu. Sekarang sudah jalan enak. Ada jalan. Ada salah satu warga di situ bilang, ya dulu dia di situ karena pingin menyendiri hutan gitu kan, pingin berkebun, beternak sapi karena agak jauh, agak ke hutan. Jauh dari keramaian. Begitu tuh sekarang di paling pinggir jalan. Nah, artinya kan, ya, tapi sekarang dia bisa jualan di situ, buka jualan ada kayak orang singgah untuk makan minum di situ. Ya walaupun warung perumahan, tapi semuanya jadi ramai. Dan sudah sangat ramai. Apalagi kalau memang betul-betul jalan itu nanti banyak yang dipangkas. Kalau sekarang kan terutama tanjakan kalau orang bilang misalnya tanjakan Papua ya, itu kan tinggi banget. Ya, dia kan begini tuh. Nah, itu kan juga akan dipangkaskan sehingga mempersingkat, tidak setajam itu. Karena belum pernah sekali waktu lewat situ, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di tengah-tengah tuh. Berhenti, nggak bisa naik. Ketika akhirnya turun, saya lihat sekalian nyupirnya udah kakek-kakek, yang penumpangnya juga udah tua semua, ibu-ibu semua udah tua. Dia tuh gemetar, takut ngelihat tanjakan itu, sehingga dia nggak berani naik. Mau turun, mau lepasin rem, nggak berani juga, karena dia begini. Akhirnya dia bertahan di situ. Akhirnya kita, ya udah Pak, saya bawain mobil Bapak sampai ke atas. Karena tanjakan begini. Nah, tapi kalau udah itu lurus segala macam nanti, apalagi tikungannya kan lumayan tuh. Bang, sekarang kan jalan dari Batu Licin, Mentewek, turun ke Paramasan, ke Loksado kan juga enak kan sekarang. Jadi orang dari Batu Licin mau ke Hulu Sungai tidak mesti harus lagi ke Banjarmasin dulu kan? Iya. Itu kemarin terakhir bulan apa? Bulan kemarin saya lihat. Yang lewat Paramasan ya. Itu udah lebar-lebar juga jalannya. Pelebaran jalan tuh. Yang sekarang, yang kemarin longsor jurang-jurang tuh udah dibenerin semua. Udah lebih mulus, lebih cepat ya lah itu. Dan saya lewat situ tuh malam, alhamdulillah. Untungnya kita sangat beruntung tinggal di Kalseli. Kalau jalan malam di sini aman, salah aman. Dan termasuk jalan Batu Licin ini salah aman.
belum pernah kita dengar kasus begal segala macam kan. Dan ya mudah-mudahan Kalsel selalu kondusif beginilah. Ini yang kita inginkan kan. Oke Bang, terakhir mungkin ada yang ingin sampaikan kepada masyarakat sebagai Ketua Desa Bersatu Kalimantan Selatan. Ini kan sebagai sebuah organisasi baru, tapi yang tadi ke awal semangatnya sesungguhnya kan kita ingin seirama dan sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka membangun desa. Karena tadi kata Bang Adija, banyak masalah itu kan ada di desa, ada stunting, kemiskinan, lapangan pekerjaan, Bang. Nah, untuk saat ini di desa pemerintah terutama dari pusat ya sekarang semua fokus kita akan bangun dari desa. Banyak program-program yang dari pusat maupun dari provinsi, kabupaten itu untuk semuanya desa. Kita mau harus bangun negara ini bangunnya dari desa. Nah, peluang-peluang itu saat ini sangat banyak. Tinggal bagaimana mau nggak kita memanfaatkan peluang ini, gitu kan? Dari MBG, bagaimana kita bisa jadi pelihara ayam, ya kan? Bahkan tanam tadinya belakang rumah kalau kosong, iya harus mau dan nggak boleh malas, gitu. Nggak boleh malas. Kalau malas ya nggak ada obatnya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita Pak Prabowo pingin, ayo kita lebih haji, kita lebih giat. Ada tanah belakang rumah yang kosong, manfaatkan itu. Kita bisa tanam sayur dan percayalah itu akan laku. Karena bayangkan satu SPBG misalkan melayani penerima manfaat sekitar 2.000 atau 2.500, artinya kan butuh sayur. Betul. Untuk 2.500 orang sehari, butuh telur untuk 2.500 orang sehari, dan itu kan bergerak setiap hari. Kecuali hari Minggu ya. Dan itu tidak mungkin disediakan langsung oleh SPBG, pasti ambilnya ke petani. Nah, ini kan peluang yang luar biasa. Nah, untuk anak-anak mudanya jangan malas jangan gengsi untuk bertani. Saat ini ayo kita melek teknologi, karena teknologi itu nggak bisa dibendung dan teknologi jangan dilawan. Iya, justru kita yang harus mengupgrade kemampuan kita untuk ikut teknologi. Teknologi pertanian sudah maju, ayo kita bertani secara modern, ya kan? Alat Alsintan dari Kementerian Pertanian itu banyak bantuan. Tinggal bagaimana kelompok tani mengajukan bantuan. Tentunya kalau tidak tahu caranya ada kepala desa, ya kan? Ada kepala desa. Saya sering diskusi dengan beliau. Ayo kita bantu petani kita. Alsintan butuh apa, ya kan? Tapi jangan setelah dikasih ya udah ya harus dirawat. Nah, nanti juga dibantu lagi. Nah, mindset ini juga harus kita rubah. Jangan lagi nggak dirawat akhirnya rusak. Nanti minta lagi bantuan. Tidak begitu, jangan begitu konsepnya. Ya kan, jangan kita habiskan duit negara untuk bantuan lagi gitu. Tapi itu juga harus merawat. Sehingga saya lagi kalau mau bergerak ekonomi kita, gerakan ekonomi dari desa lewat ada Koperasi Desa Merah Putih. Ini nanti Koperasi Desa Merah Putih juga bisa mensubsidi untuk ngesup kebutuhannya MBG, ya kan? Ada sekarang juga program Desa Nelayan Merah Putih. Artinya kan tidak hanya petani, juga nelayan diperhatikan. Nah, tinggal kita mau tidak kita manfaatkan peluang ini. Saya lagi jangan malas, ayo melek teknologi. Itu poin pentingnya. Iya. Terakhir saya ke Bang Nasution. Tadi kan ujungnya harapannya ada pada desa. Bang sebagai Ketua APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sampaikan Bang Adrijal, ada banyak peluang yang sesungguhnya bisa kita tangkap. Desa bisa membaca ini, tinggal bagaimana desa bisa bergerak menyambut program besar yang digagas Pak Presiden. Bang Nasution. Ya, tentunya kita selaku kepala desa ya, yang menerima mandat daripada Pak Presiden untuk melaksanakan program MBG ini ataupun koperasi desa ini, ya, kami berharap pada kawan-kawan para pembakar kesejahteraan kita sukseskan, ya kan, program nasional ini tentunya dengan potensi masing-masing di desa.
ya kan. Jadi terkait dengan alokasi-alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah, baik itu melalui bank himbara, baik itu mungkin melalui dana desa, nantinya kan semaksimal mungkin lah kan untuk mensukseskan dalam rangka program ataupun visi dan misi Bapak Presiden ini. Jadi kembali berharap dengan para pembakar se Kalimantan Selatan kita bersamai untuk program pelaksanaan daripada koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Oke, baik, terima kasih Bang Nasution, terima kasih Bang Adrija. Terima kasih. Desa Bersatu Kalimantan Selatan. Ayo kita bangun desa kita. Itu yang paling penting. Ini juga anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kalau tadi kita bicara banyak dengan Bang Adrija dan Bang Nasution terkait dengan bagaimana kita menyambut gagasan besar Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembangunan KDMB, dengan Desa Nelayan Merah Putih, mengenai MBG yang lagi-lagi ujungnya desa akan sangat banyak mendapatkan manfaat atau dampak positif secara ekonomi, karena di desa ada persoalan stunting, ada persoalan kemiskinan. Kalau kemudian program desa berjalan dengan baik, maka sekali lagi MBG tidak hanya bicara soal pemenuhan gizi bagi pelajar di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.